Akhlak mulia akan menjadi pendorong kita untuk dapat terus berbuat baik dan menebar kebaikan kepada banyak orang, yang kemudian hasil kebaikan itu akan kita tuai kembali di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dan berintrospeksi diri. Masing-masing dari kita hendaknya selalu berpikir dan mencermati apa yang telah dipersiapkan untuk akhirat. Jika kelak berbuat baik dan beramal soleh, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya dan tetap istiqamah atau konsisten dalam kebaikan itu sepanjang hidup kita. Namun jika kita masih berbuat maksiat, maka hendaknya kita tinggalkan semua maksiat, beristighfarlah atau memohon ampun dan memperbaiki hati, karena di akhirat kelak tidaklah bermanfaat harta dan keturunan serta apapun jua kecuali orang-orang yang memasuki kehidupan akhirat dengan hati yang bersih. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Tahun baru Islam atau Hijriah yang akan kita hadapi beberapa hari lagi memiliki makna tersendiri bagi umat muslim. Bergantinya tahun baru diperingati pada 1 Muharram dan berbeda dengan penanggalan Masehi. Islam mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat muslim kita harus menyambut tahun baru memakai sistem penanggalan Hijriah dan memperingatinya dengan doa serta berzikir bersama. Ada peristiwa penting yang terjadi sehingga muncul penanggalan Hijriah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Peristiwa tersebut merupakan momen yang sangat bersejarah bagi umat Islam, karena semenjak itu agama Islam berkembang pesat di sebagian besar daerah Jazirah Arab. Penanggalan Hijriah yang diawali pada 1 Muharram digagas oleh sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, sebagai tanda hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menyambut dan memperingati tahun baru Islam, umat muslim diharapkan memaknainya dengan membuka lembaran baru serta mensyukuri segala nikmat yang telah
Allah berikan. Lantas sebenarnya apa saja makna tahun baru Islam yang perlu kita pahami? Yang pertama, momentum pergantian tahun. Makna tahun baru 1 Muharram bagi umat muslim adalah sebuah momentum adanya pergantian tahun. Tentu ini menandakan akan perubahan tahun Hijriah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Momen pergantian tahun baru Islam bagi beberapa umat sering dirayakan dengan berbagai aktivitas yang berbeda, seperti membaca Al-Quran, berzikir, memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperingati hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Islam memiliki arti hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Madinah dan menjadi peristiwa penting lahirnya Islam sebagai agama yang berjaya. Dari hijrah tersebut, Islam mulai mengalami perkembangan yang pesat dan makin luas sampai ke Makkah dan beberapa daerah di sekitarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah bukan tanpa alasan, namun karena memperoleh wahyu dan juga sebuah respon untuk menanggapi masyarakat Arab yang tidak terlalu berkenan dengan ajaran Islam. Dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, Islam mulai mengalami peningkatan dalam menunjukkan diri dan menjadi negara Islam atau daulah Islamiyah. Berbentuk daulah Islamiyah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjunjung tinggi toleransi yang bermaktub dalam Piagam Madinah. Kemudian yang ketiga, semangat perjuangan tanpa putus asa. Makna tahun baru Islam yang berikut ini dapat diartikan sebagai semangat perjuangan tanpa mengenal rasa putus asa serta optimisme yang tinggi, yakni semangat hijrah dari hal yang buruk menuju hal yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya melawan rasa sedih dan takut saat hijrah, di mana mereka harus meninggalkan tanah kelahiran, saudara, dan harta benda yang mereka miliki. Kemudian makna keempat dari hijrah adalah bukti betapa maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti tahun Masehi, di mana permulaan hari atau pergantian tahun terjadi di jam 00.01. Tahun baru Islam dimulai saat matahari terbenam atau munculnya bulan. Inilah yang menyebabkan tahun Masehi dari Isa Al-Masih dalam Islam dinamakan tahun Syamsiah atau tahun matahari. Sementara untuk tahun hijrah atau tahun Islam dinamakan tahun Qamariyah atau tahun bulan. Bukti dari maha adil Allah Subhanahu wa taala akan terlihat pada daerah dekat ekuator atau khatulistiwa seperti Indonesia, Malaysia dan beberapa negara Arab yang merupakan negara dengan umat Islam terbesar. Fluktuasi lamanya berpuasa untuk setiap tahun hampir tidak banyak memiliki perbedaan. Hal ini tidak terjadi di beberapa belahan bumi lainnya, di mana waktu berpuasa bisa lebih singkat atau lebih lama. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, momentum muhasabah atau introspeksi diri. Tahun baru ini adalah sebagai momen introspeksi diri atau muhasabah. Dengan memasukkan tahun baru Islam atau Hijriah, kita akan memasuki 1 Muharram yang berarti sudah meninggalkan tahun yang sudah berlalu dan memasuki tahun yang baru. Dalam menyambut tahun baru Islam, kita bisa merenungkan perbuatan kita di tahun-tahun sebelumnya dan merencanakan tujuan di tahun yang baru ini
dengan resolusi yang ada yang kita tetapkan. Tentunya resolusi itu merupakan resolusi yang baik dan harus diiringi oleh usaha yang tekun dan berdoa yang tanpa henti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, momentum menuju kebaikan. Makna tahun baru Islam memiliki makna bahwa terjadinya perubahan pada sesuatu yang menuju kebaikan, memiliki manfaat untuk seluruh manusia dan untuk semua alam semesta dengan menggunakan semangat damai penuh kasih sayang. Hal ini membuat tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kemudian yang ketujuh, memperingati akan pentingnya berakhlak mulia. Tahun baru Islam adalah dapat menjadi pengingat dari pentingnya akhlak mulia. Tentu sering kita dengar bahwa berilmu saja tidak berguna jika kita tidak berakhlak. Akhlak mulia akan menjadi pendorong. Akhlak mulia akan menjadi pendorong kita untuk dapat terus berbuat baik dan menebar kebaikan kepada banyak orang, yang kemudian hasil kebaikan itu akan kita tuai kembali di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhirat kelak, seseorang akan dihisab dan diminta pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan dan hatinya, sebagaimana ia akan dihisab atas apa yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya. Oleh karena hati adalah pemimpin anggota badan, maka perbuatan-perbuatan anggota badan sejatinya mencerminkan apa yang ada dalam hati. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik. Dan jika hati rusak, maka rusaklah anggota badan. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah hadisnya, innallaha yubghidu kulla zazrai wa hawazi wa sakhabin bil aswaq wa jipatin bil lail wa himarin bin nahar wa alimin bil amri dunya jahilin bi amril akhirah. Sabda Rasulullah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang memiliki 6 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah, sifat zazroi, yaitu orang yang takabur atau sombong. Sombong ini ada 2 macam. Pertama, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain padahal ia tahu bahwa hal itu benar. Dikarenakan penyampaian kebenaran lebih muda usianya, lebih miskin hartanya, lebih rendah status sosialnya, atau karena hal yang lain. Padahal Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Haman, Perdana Menteri Fir'aun ketika itu berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepadanya mereka Nabi Isa alaihissalam.
selain mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali karena sifat takabur mereka. Jenis takabur yang kedua adalah merendahkan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur, jenis sifat takabur akan menganggap dirinya memiliki kelebihan lebih atas orang lain, sehingga melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Dia melupakan bahwa itu semua adalah anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Sifat yang dibenci oleh Allah yang kedua adalah sifat zawaz, yaitu seseorang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat yang tidak benar dan didorong kecintaannya yang sangat besar terhadap harta. Ia tidak peduli dari mana harta itu ia peroleh, apakah dari sumber yang halal ataupun haram. Dengan itu ia bertujuan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya yang haram dan membanggakan diri di hadapan para hamba yang lain. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Sifat yang ketiga dibenci oleh Allah adalah sifat sakhabin bil aswaq, yaitu orang yang karena kerakusan dan kegandrungannya pada harta, ia memperbanyak omongan dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ia tidak peduli apakah omongannya itu baik atau tidak baik. Yang keempat, sifat yang dibenci oleh Allah, jipatin bil lail, yaitu digambarkan Rasulullah ibarat bangkai di malam hari, yakni menghabiskan seluruh waktu malamnya untuk tidur. Ia tidak peduli untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kelima dibenci oleh Allah, himarin bin nahar, menjadi keledai di siang hari, yakni yang ia pikirkan hanya bagaimana bisa memakan berbagai menu makanan dan banyak menikmati berbagai kemewahan hidup. Dengan sebab itu ia lalai melakukan hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya. Dan sifat yang terakhir yang dibenci Allah dalam hadis, alimin bi amrid dunya, jahilin bi amril akhirah, mengetahui perkara dunia namun bodoh mengenai perkara akhirat, yakni mengetahui bagaimana mencari dan mengumpulkan harta, akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai bagian ilmu agama yang fardu ain untuk dipelajari. Yang demikian disebut para ulama dengan istilah ilmu din ad-darari, ilmu agama yang pokok. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dalam hadisnya yang sering kita dengar dan baca, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di akhir khutbah, khatib mengutip mutiara nasihat Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah yang mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia adalah waktu untuk beramal, dan semua yang kita lakukan di dunia akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ali bin Abi Talib berkata, dunia berjalan membelakangi kita, sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anaknya, maka jadilah bagian dari anak-anak akhirat yang senantiasa mementingkan kehidupan akhirat, dan janganlah menjadi bagian dari anak-anak dunia
selalu mementingkan kehidupan dunia yang sementara. Karena hari ini atau kehidupan dunia adalah waktunya beramal dan tidak ada hisab. Sedangkan besok kehidupan akhirat adalah waktunya mempertanggungjawabkan amal dan bukan waktunya beramal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa hasna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Hakimis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane, subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.